Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nervok tutorial kali ini saya mendapatkan sebuah servisan baru. Kita lihat, Realme 3 ganti LCD dengan kode password 9999 nya 6 kali ya. Oke. Kondisi retak habis jatuh dengan keluhan LCD nya katanya bisa copot sendiri awal mulanya. Nah, kita langsung bongkar saja. Singkirkan seperti biasa. Di tempat SIM card kita masukkan kuku, pelan-pelan, jangan asal copot. Kita singkirkan. Untuk pertama kali kita harus lepas baterainya dulu ya, ininya, biar tidak terjadi konslet. Nah, itu baru ini adalah yang soket fleksibel, jadi tidak perlu kita membuka yang sini, kita fokus di sini saja. Oke, berarti ini gampang sekali gitu. Berarti kemarin-kemarin sempat pernah ganti LCD juga. Berarti ini berarti 2 kali atau yang kesekian, cuman keluarnya tetap sama. Nah, kita tinggal bersihkan lem aja ini di sini, karena kata penjualnya sudah mengelupas, kata usernya kok, penjualnya. Kita bersihkan sisa lemnya. Oke, ini ya. Setelah itu ini LCD barunya. Saya biasa pakai yang crown karena lumayan bagus, murah, bagus. Kita coba dulu sebelum kita pasang, karena dari toko spare partnya itu bergaransi hanya 3 hari dan segel tidak boleh rusak, sedangkan untuk pemasangan itu harus merusak segel ya. Di sini ini Realme nya. Kita tunggu beberapa saat. Sambil kita menunggu, kita akan mempersiapkan alat lain, yaitu lem, solasi, dan ini. Saya tidak berani memakai karet karena keluhan kemarin memakai karet untuk perekat. Pada lemnya itu LCD nya yang bergaris
Nah, ini ada passwordnya. Untuk kata yang punya itu 9-nya 6 kali. Kita coba. Nah, ternyata benar. Baterai tinggal segini ya. Udah, kita eksekusi saja. Nanti kita langsung pengecas, baru nanti kita akan kasihkan. Kita matikan dulu. Kita matikan. Oke, bergetar. Kita copot lagi. Itu kita lepaskan soketnya. Kita singkirkan dulu. Kita kencangkan dulu ini. Supaya bisa terpasang ya. Oke. Setelah itu biasanya saya akan menambahkan di sini solasi supaya tidak terjadi ground. Sebisa mungkin dikasih ya, jangan disepelekan, karena ketika nge-ground itu kita akan kerja 2 kali, harus melepas lagi dan banyak resikonya. Begini saja. Setelah itu kita singkirkan lagi. Untuk setiap tukang servis memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Kalau saya pribadi suka memakai double tip pada bagian sini, karena di sini kan ada fleksibelnya. Jadi sedikit biar tidak waktu pengeleman biar tidak terlalu naik ke atas dan mudah untuk dilem. Kita akan memasang lem. Kita memakai T7000. Kita lem di sini pelan-pelan. Di sini sensornya jangan sampai kena lem ya.
untuk bagian sini saya akan mencoba bersihkan lagi, jangan sampai ada yang belepotan. Nah, setelah itu kita buka pada plasternya yang ini. Lalu kita akan copot yang ininya. Segelnya. Nah, kalau kita sudah bongkar segel kayak ini berarti ini sudah nggak garansi lagi dari mbaknya, penjualnya. Kita cek lagi, kita rapikan lagi. Masukkan, kita sejajarkan yang paling bawah dulu. Nah, ini kita sejajarkan yang paling bawah dulu biar ini merata, baru nanti disusul yang atas. Nah, begini bosku, jangan dari atas dulu, karena kemarin dari atas bawahnya nggak nyampe. Untuk fungsinya double tip tadi itu penahan yang sini, karena di sini yang paling sulit untuk dilem. Oke, kalau sudah begini kita rekatkan lagi. Setelah itu kita baru pasang ininya, kita pasang baterainya yang tadi sudah kita pakai ini, luruskan. Enaknya Realme 30 tidak harus membuka semuanya. Setelah itu kita pasang ininya, fingernya. Kita untuk perekatan nano tidak pakai karet karena kita nanti pakai pakai solasi. Itu setelah kita pasang casingnya saja biar lumayan kuat. Terakhir saja. Setelah kita pasang lagi, kita bersihkan lem-lem yang keluar jalur ya. Hati-hati karena ini LCD-nya rawan sekali, belum kering. Nah, kayak gini ya. Sambil dicoba-coba kita hidupkan. Bismillah, semoga tidak menggaris begini. Fungsinya ini, kalau ada yang kayak gini ya, karena ini kurang begitu kuat, saya memakai solatif yang coklat. Biarpun buruk rupa, yang penting LCD-nya terpasang rapat dan kita diamkan, besok pagi kita untuk membukanya. Oke. Untuk dihati-hati ya, karena untuk LCD yang KW ini ketika pemasangan, kalau kita salah satu per stepnya itu ada yang lupa, ada yang kurang
karena nanti LCD nya akan ngeground ya bosku ya. Kita harus berhati-hati banget. Kita nanti saja kita lem-lem dulu. Pemasangan LCD ini resikonya sekali pasang begini tidak bisa ditukar, resikonya rugi uang jika tidak pas. Resikonya terlalu besar karena ini sekali nggak jadi kita tombol lagi LCD nya. Jadi ini harga untuk pergantian itu sesuai dengan resikonya, sekali lagi ya. Kalau LCD nya itu bisa di online shop banyak yang cuman mereka asal mereka bisa masangnya rapi dan sih nggak apa-apa, kita bisa pasang sendiri. Jika Anda tidak mau resiko, tinggal jadi ya kita ke tukang servis, karena resikonya yang buat belajar masang ini dan lain-lain itu berapa LCD dia belajar. Nah itu buat menutup kerugian yang kemarin-kemarin belajarnya itu. Nah, gini saja, nanti kita akan buka besok ya, atau biar lemnya kering dulu, nanti kita akan tes lagi. Oke, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya.